Halo Semiwania, selamat datang kembali di channel Football Historia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang super panas, super seru, dan penuh gengsi di dunia sepak bola Indonesia. Apalagi kalau bukan rivalitas abadi antara Persib Bandung dan Persija Jakarta. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah pertaruhan harga diri, kebanggaan kota, dan loyalitas tanpa batas. Kalian tahu nggak sih? Akar perseteruan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan, jauh sebelum Liga Indonesia modern dimulai. Mari kita mundur ke era perserikatan. Di masa itu, Persib yang berdiri tahun 1933 dan Persija yang dulunya bernama Voetbal Bond Indonesiske Jacatra atau VIJ sejak 1928 adalah dua dari 7 klub pendiri PSSI. Keduanya adalah raksasa sepak bola Hindia Belanda. Di era perserikatan, Persib dan Persija sering banget ketemu di babak final. Pertemuan-pertemuan inilah yang mulai menanam benih-benih persaingan. Mereka saling sikut untuk jadi yang terbaik di tanah air. Persija lebih dulu mendominasi di awal-awal, sementara Persib mulai bangkit dan memberikan perlawanan sengit di era berikutnya. Pertarungan di lapangan selalu keras, tapi saat itu rivalitasnya masih sebatas sportivitas, belum sepanas sekarang. Para pemain saling respek, dan supporter pun masih bisa duduk berdampingan di stadion. Lalu, kapan sih rivalitas ini mulai memanas? Sampai ke urat nadi supporter, titik baliknya terjadi di era Liga Indonesia yang dimulai pada pertengahan tahun 90-an. Saat itu, lahirlah kelompok supporter militan dari kedua kubu. Persib punya Viking Persib Club dan Persija punya The Jakmania. Kehadiran dua basis supporter raksasa inilah yang mengubah total peta rivalitas. Dari yang tadinya cuma persaingan di lapangan, kini meluas menjadi adu gengsi, adu kreativitas, dan sayangnya, terkadang adu fisik di tribun dan di luar stadion. Setiap pertandingan menjadi ajang pembuktian siapa yang punya supporter paling loyal, paling kreatif, dan paling militan. Atmosfer stadion saat laga ini berlangsung. Wah, jangan ditanya, merinding, koreografi spektakuler, nyanyian yang menggema tanpa henti, selama 90 menit, bikin siapapun yang nonton langsung bakal ketagihan. Salah satu laga paling ikonik dan mungkin paling dikenang yang memanaskan rivalitas. Ini adalah final Liga Indonesia tahun ke-2001. Waktu itu Persija keluar sebagai juara setelah mengalahkan PSM Makassar. Tapi momen panasnya terjadi di babak semifinal saat Persija menyingkirkan Persebaya Surabaya di hadapan puluhan ribu bonek. Di sisi lain, Persib yang saat itu sedang dalam performa kurang baik harus melihat rivalnya berpesta juara di Jakarta. Momen ini seolah jadi pemicu api dalam sekam yang akhirnya berkobar. Gengsi semakin tinggi dan tensi pun semakin menjadi-jadi. Sejak saat itu, setiap pertemuan Persib dan Persija selalu dilabeli sebagai laga LCL Siko Indonesia. Bukan cuma soal 3 poin, tapi juga soal harga diri yang dipertaruhkan. Ada banyak banget drama yang terjadi, mulai dari gal-gal di menit akhir yang bikin jantung copot, keputusan wasit yang kontroversial, sampai insiden-insiden di luar lapangan yang seringkali jadi berita utama. Kita ingat misalnya, beberapa pertandingan harus dipindahkan ke tempat netral, atau bahkan ditunda karena alasan keamanan. Ini menunjukkan betapa tingginya risiko dari laga ini. Para pemain pun merasakan tekanan yang luar biasa. Banyak pemain yang pindah dari Persib ke Persija atau sebaliknya, dan mereka seringkali mendapat sambutan yang kurang ramah dari supporter mantan klubnya. Sebut saja nama-nama seperti Atep, Tony Sucipto, atau Mark Klok. Perpindahan mereka selalu jadi bumbu penyedap yang membuat rivalitas ini semakin pedas. Namun, di tengah panasnya rivalitas,
ada juga apia-apia perdamaian, para petinggi klub, perwakilan supporter, dan bahkan para pemain seringkali menyuarakan pesan damai. Mereka sadar bahwa rivalitas seharusnya hanya 90 menit di lapangan. Di luar itu, kita semua adalah saudara. Satu bangsa Indonesia. Momen-momen di mana Viking dan di Jakmania bisa duduk bersama, meski masih jarang, selalu menjadi oase yang menyejukkan. Ini adalah bukti bahwa harapan untuk rivalitas yang sehat dan dewasa itu selalu ada. Rivalitas ini juga menciptakan legenda-legenda tersendiri. Di kubu Persib, kita punya nama-nama seperti Robbie Darwis, Asha, hingga Atep yang gol-golnya ke gawang Persija selalu dirayakan secara luar biasa. Di kubu Persija, ada Bambang Pamungkas, sang iken yang sundulannya sering jadi momok bagi pertahanan Maung Bandung, atau Ismet Sofyan yang loyalitasnya tak perlu diragukan lagi. Mereka bukan hanya pemain, tapi simbol perlawanan dan kebanggaan bagi masing-masing kubu. Seiring berjalannya waktu, rivalitas ini terus berevolusi. Kini, pertarungannya tidak hanya di dunia nyata, tapi juga merambah ke dunia maya. Perang tagar, saling sindir lewat meme, dan debat kusir di media sosial sudah jadi pemandangan biasa setiap kali kedua tim akan bertemu. Ini menunjukkan betapa dalamnya rivalitas ini merasuk ke dalam kehidupan sehari-hari para pendukungnya. Jadi, apa yang membuat rivalitas Persib dan Persija begitu spesial? Ini adalah kombinasi dari sejarah panjang, kebanggaan daerah antara Bandung dan Jakarta, fanatisme supporter yang luar biasa, serta drama-drama tak terduga yang selalu menyertainya. Ini adalah cerminan semangat sepak bola Indonesia yang penuh gairah, cinta, dan terkadang air mata. Pada akhirnya, rivalitas ini adalah aset berharga bagi sepak bola Indonesia. Jika dikelola dengan baik, ini bisa menjadi motor penggerak industri sepak bola kita. Rivalitas yang sehat, yang fokus pada kreativitas dan dukungan positif, bukan hanya akan membuat pertandingan semakin seru, tapi juga akan menaikkan citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Semoga ke depannya kita bisa terus menyaksikan duel sengit di lapangan, tapi tetap menjaga persaudaraan di luar lapangan. Rivalitas hanya 90 menit, selebihnya kita saudara. Itulah sedikit cerita panjang tentang sejarah rivalitas Persib Bandung dan Persija Jakarta. Tentu masih banyak momen dan cerita lain yang belum terungkap. Menurut kalian, momen apa sih yang paling kalian ingat dari duel klasik ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus membahas cerita-cerita seru lainnya dari dunia sepak bola. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.